Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Meldawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Antara lain, guru hanya berfokus pada materi. Padahal tugas guru bukan hanya memberikan pembelajaran, tapi juga harus memperhatikan aspek lain, sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah, tidak memberikan ruang kepada siswa mengeksplor apa yang diminatinya, menjadikan anak malas dan tidak bersemangat. Semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, padahal setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Guru hanya menjadikan siswa sebagai objek atau mendominasi pembelajaran di kelas. Menuntut bukan menuntun. Fokus menuntut menyelesaikan tugas dan mengejar ketercapaian KKM tanpa memberi ruang eksplorasi untuk kebutuhan pribadi siswa. Lalu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, merubah pemikiran. Bisa memahami setiap karakteristik belajar anak, merubah mindset yang menganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa di kelas, lalu fokus memberikan pembelajaran yang berpusat terhadap murid. Kedua, merubah perilaku, selalu bersemangat mempersiapkan bahan ajar yang dikemas secara menarik sehingga membuat siswa bersemangat dalam belajar. Memberikan kebebasan terhadap anak dalam pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Lanjut kemudian, hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Melakukan komunikasi dan kolaborasi di sekolah, sebab ide-ide dan gagasan yang ada mudah diterapkan dengan saling mendukung satu sama lain. Kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan konsep merdeka belajar, pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak sehingga dapat mengeksplorasi pengetahuannya. 4. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, menjadikan pembelajaran menyenangkan bermain sambil belajar. Nah, sebagai kesimpulan dari sekian banyak pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang bisa kita tarik dalam pembelajaran ini. Yang pertama, pendidikan sebagai tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan masyarakat menyadarkan saya sebagai pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kuncinya untuk mewujudkannya ialah pendidikan. Kedua, guru mengamalkan filosofi Ki Hajar Dewantara yakni Ingarso Suntulodo di depan menjadi tauladan, Imadia Mangunkarsa di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Terakhir, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, sekian pemaparan, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Salam dan bahagia.